A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah. Yeah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan jamaah semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan jamaah yang di rumah Ustadz Maulana ya. Pokoknya diberikan kesehatan selalu. Amin. Pokoknya Apa tuh? harus tahu. Harus tahu. Hari ini tema kita mantap sekali. Mantap, dan jangan Karena, lupa. Iya, kenapa? Besok pencoblosan katanya. Oh, iya, Siapin waktu ya, semuanya Masya Allah luar biasa. Dan hari ini luar biasa, kita akan membahas hal-hal yang memang keseharian menjadi bagian dari hidup kita. Alhamdulillah. Apa itu? Berwudu. Tuh, dua, tiga. Sering berwudu, Bu? Sering dong, nggak wudhu nggak sah sholatnya, ya Masya Allah. Tapi ternyata ini Masya Allah ya, berbicara wudhu ini bukan cuma hanya untuk sholat aja. Tapi kita ini dianjurkan untuk ada wudhu setiap saat. Alhamdulillah. Kenapa, kata Ustadz Maulana gitu. Ini Masya Allah. Hari ini kita bahas temanya. Karena tema kita hari ini adalah wudhu bukan untuk sholat, apakah tetap berkhasiat? Ini Masya Allah. Gini. Wudhu bukan untuk sholat, apakah tetap berkhasiat? Gitu Gini ya. aja deh, Gimana kita tuh? lihat tayangan berikut ini. Oh iya, ada seorang anak kecil wudhu sampai pecinya juga dicuci. Ini dia tayangannya nih. Masya Allah, nggak sekalian orangnya mandi situ sekalian. Ya namanya anak-anak, saya rasa semua anak-anak rata-rata suka air. Suka air ya, jadi buat seger juga biar apalagi kalau wudhu subuh ya Bu ya. Kalau wudhunya nggak bener ngantuk nanti ini Masya Allah. Tapi aku waktu wudhu di Turki itu Oh ya dingin Allah, sekali. ya Allah jauh banget mainnya ke Turki. Tapi pertanyaannya itu pasti ada saya di sana juga ya kan. Iya. Sebenarnya nih ya kita bicara masalah tentang wudhu. Tujuan wudhu itu seperti apa sih? Apakah pertanyaan yang unik nih. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallam. apakah sudah ada wudhu? Mau ini cuma jelasannya silakan. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Izin Habib dan Musasam. Masya Allah tabarakallah. Satu hal buat kita bersyukurlah karena kita mendapatkan ibadah yang luar biasa. Waktu terjadinya COVID kita ini Masya Allah banyak yang lolos dari COVID. Kenapa? Karena adanya wudhu. Adanya wudhu. Orang disuruh cuci tangan, kita selalu cuci tangan. Kenapa? Karena di dalam wudhu ada cuci tangan. Nah dalam hal ini apakah tujuan wudhu itu? Selain tujuan wudhu itu untuk membersihkan, mengangkat hadas kecil. Ingat ya, wudhu itu untuk mengangkat hadas kecil. Dan bisa jadi ada hal untuk mengangkat hadas besar. Pada saat mungkin tengah malam tidak sempat lagi mandi. Maka boleh wudhu dulu untuk menjaga. Nanti pada waktu mau salat subuh baru mandi. Nah itu. Dalam hal ini juga ternyata wudhu bisa menggugurkan dosa-dosa. Bisa menggugurkan dosa-dosa. Bahkan banyak tujuan wudhu. Nanti akan kita bahas di segmen-segmen selanjutnya. Nah pertanyaannya menarik dari Mas Fadli. Memang kalau Mas Fadli itu rese pertanyaannya. Suka menjebak. Apakah wudhu itu sudah ada sebelum Nabi? Perintah wudhu itu terlaksana ketika adanya perintah sholat. Karena tidak sah sholat kalau tidak suci. Maka perintah, sebagian ulama berpendapat perintah wudhu bersamaan
ketika perintahnya sholat. Bahkan ada wudhu sebelumnya atau ada sesudahnya. Nah dalam hal ini maka wudhu itu adalah untuk membersihkan supaya kita suci untuk pelaksanaan ibadah selanjutnya. Maka syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bahkan harus bersih badan, pakaian dan tempat sholat. Dan ternyata wudhu juga bisa mencerahkan wajah. Wow. Glowing. Bikin glowing. Dan sebagai tanda. Apa tuh? Syafaat buat kita nanti kelak dari kemudian. Karena bekas-bekas tempatnya wudhu itu dikena. Itu akan jadi saksi dari kemudian. Masya Allah, tepuk tangan buat guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin, kayaknya pecinya agak kebalik. Kebalik. Sambungannya harus di belakang. Iya, makasih. Oh udah bener ya? Ya. Banyak protes ya orang ini. Makasih. Jamaah. Ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya hari ini kita Masya Allah membahas tentang tema wudhu. Tadi disampaikan tujuan wudhu seperti apa ya. Kenapa kita harus berwudhu. Apakah wudhu ini ada di sebelum zaman Nabi. Ternyata Masya Allah wudhu ini berkaitan langsung dengan sholat. Sekarang kita panggil guru kita yang berikutnya. Ada guru kita yang ganteng Habib Muhammad Syahab. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syahab. Pakar fikih. Oh Masya Allah. Bib, izin nih Bib nih. Tadi kan Ustadz Maulana. Wudhu ini bikin kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Betul. Selain itu juga wudhu itu membuat diri kita tuh lebih tenang. Selain bersih. Tapi apa bedanya kalau kita mandi? Mandi kan semuanya kan Bib. Apakah Betul. dengan mandi sebenarnya gak cukup? Mohon izin penjelasannya. Baik. Fadhol Bib, tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Fadli. Artinya mandi, apa perbedaan mandi dan perbedaan dengan wudhu? Mandi dikatakan mubah. Mandi itu mubah. Jadi orang mandi tanadzuf artinya membersihkan itu mubah. Tapi kalau wudhu adalah perintah. Perintah untuk membersihkan secara zahir dan insya Allah membersihkan secara batin. Dan memang ada perintah artinya ketika wudhu ini menjadi jembatan. Wudhu ini menjadi wasilah agar seseorang itu bisa menyambungkan ibadahnya khususnya ibadah yang membutuhkan wudhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hadis siapa orang yang mandi kemudian dapat fadilah-fadilah yang demikian rupa kecuali nanti ada yang namanya mandi janabah seperti hari Jumat. Ustadz Maulana sudah lupa itu. Iya. Jarang ya. Ya. Jadi berwudu ini artinya dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kenapa dikatakan wudu itu bisa menenangkan hati. Lihat. Di antara kemuliaan atau fadilah-fadilah wudhu yang ada dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam la yusbighu abdun al wudu'a illa waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Di antara kemuliaan-kemuliaan wudhu sampai orang itu kenapa wudhu itu bisa menenangkan hati seseorang apabila tidaklah seseorang berwudu dengan berwudu yang bagus, berwudu yang rapi dengan rukun dan syarat-syaratnya seorang hamba itu maka illa waqad ghafarallahu lahu dzunubahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan, akan menghapuskan dosa-dosanya ma taqaddam artinya yang telah lalu dan yang akan datang dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang melakukan ibadah wudu. Makanya sahabat-sahabat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak pernah melepaskan wudu, batal berwudu, batal berwudu lagi. Kayak Ustadz Maulana Masya Allah. Oh iya benar, tapi banyak salaman sama ibu-ibu bahwa wudunya batal juga. Makasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab ini Masya Allah. Jamaah, saya mau tanya sama ibu-ibu yang di rumah juga sama nih. Kalau habis wudu diandukin gak Bu? Apalagi kalau subuh-subuh, kan dingin tuh. Dilap gak Bu? Ada yang dilap? Jujur ada pasti. Ada. Waktu saya
wudhu di Hong Kong. Oh itu kan jauh lagi mainnya. Pak ini kira Ustadz Syam nih ya. Ustadz Syam, mohon izin tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Ini Masya Siap. Allah. Tentang Banyak wudhu ini. lagi. Ya. Habis wudhu, ya kan habis wudhu kita lap-lap karena takutnya keluar dingin. Jadi Masya Allah apalagi rumahnya pakai AC. Nah ini bagaimana nih tadi Habib Muhammad jelaskan bahwa bicara masalah wudhu ini ternyata bagusnya adalah manfaatnya salah satunya menggugurkan dosa-dosa. Nah ini mungkin kita bicara masalah tentang maksud dan dalilnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru-guru kami Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio dan jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah. إنه هو الغفور الرحيم. Ayat ini berkaitan tentang hamba Allah yang mungkin dia merasa bahwa saya ini sudah melampaui batas. Saya sudah terlanjur jauh dari masjid. Saya sudah terlanjur jauh dari sholat. Saya terlanjur jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terlanjur jauh daripada ajaran Nabi SAW. Tapi ayat ini mengingatkan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah itu mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan salah satu media Allah mengampuni dosa seorang hamba adalah melalui wudhunya. Suatu ketika Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu warda, beliau setelah berwudhu, setelah beliau membasuh kakinya, beliau berdoa, tiba-tiba beliau tertawa. Tertawanya para sahabat bukan tertawa yang terbahak-bahak yang seperti kita bayangkan. Akan tetapi mereka tersenyum lebar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tersenyum seperti tersenyumnya Nabi SAW. Maka pas sahabat bertanya kepada Sayyidina Uthman, kenapa engkau tertawa? Maka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu warda, beliau menjawab, itu yang pertanyaan yang saya tunggu. Saya menunggu kalian bertanya kenapa saya tertawa. Maka Sayyidina Uthman menjawab, karena dahulu Nabi SAW juga tersenyum setelah berwudunya. Ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau tersenyum? Maka Nabi SAW pun menjawab, karena Jibril alaihissalam datang membawakan kabar gembira kepadaku bahwasanya setiap tetesan air daripada bekas wudhunya umatku seperti itulah Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka aku sangat berbahagia mendengar kabar tersebut bahwa dengan berwudhu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa hambanya dengan tetesan-tetesan air yang ada di wajahnya. Masya Allah. Ada penjelasan dari ulama kita tentang syarat daripada hadis ini. Ternyata orang yang berwudu sembari mengingat Allah itu diampuni dan dijaga seluruh tubuhnya. Wih Masya Allah. Tapi orang yang berwudu tanpa mengingat Allah itu diampuni juga. Tapi sebatas yang kena air. Oh berarti kita kalau di Indonesia untung. Kenapa? Air banyak, wudunya yang banyak aja buat buka. Biar netesnya Tapi makin kan banyak. makruh kalau berlebihan. Kan air kita banyak. Ya Allah. Ya Allah, kita berdebat aja pagi-pagi. Makasih banyak Subhanallah, Ustadz Syam. sama-sama, Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Tepuk tangan Ayo. buat Ustadz Syam. Mau nggak berdebat? Kita main tebak-tebakan aja gimana? Oh, bener. Nah sekarang saya mau tanya Tapi Ustadz jangan Maulana. yang terlalu cetek gampang. Oh ya Allah, sombong dan nih orang ya kan. Buah-buah apa yang terkenal atau paling terkenal tapi nggak ada di dunia? Jawabannya buah huldi. Kan mau dijawab. Baik, Apa tuh? ayam apa yang bikin kesel? Hah? Ayam apa? Ayam belum dipotong, mau dipotong kabur. Ayam mau dipotong kabur. Kesel juga, ya kan? Bukan. Apaan dong? Mau tahu? Apaan? Ayamnya habis, nasinya masih ada. Wah itu mah rakus namanya. Nah ngapain nasi banyak-banyak? Ayamnya yang banyak sekalian. Ya udah nanti kita Saya lanjut pesan lagi. makanan kan selalu 2 ayamnya. Iya. Nanti kita lanjut lagi ya, kita bahas masalah tentang wudhu. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu, ternyata masih banyak banget manfaat wudhu selain untuk sholat. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya kan masih mau nanya.